pagi Bu Sarah, hari ini kita akan bertemu lagi untuk membahas mengenai observasi kelas yang nanti akan dimasuki oleh Bu Sarah. Dan pada observasi kelas ini nanti kan disesuai dengan mata pelajaran yang Bu Sarah sampaikan ke peserta didik, yaitu mengenai bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya melakukan observasi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Sarah, yaitu nanti menyangkut proses eh, pembelajaran dari awal hingga nanti akhir, itu Bu Sarah. Itu ya, kita mulai pertanyaan yang pertama Bu Sarah. Saya mau sampaikan eh, di dalam materi dalam pelajaran bahasa Indonesia nanti yang akan Bu Sarah pelajari bersama murid-murid itu tujuannya apa? Untuk materi anekdot ini, saya akan mempelajari bersama siswa tentang struktur anekdot dan kaidah kebahasaannya. Ya, Seperti itu, Pak. itu tujuannya struktur ya. Bu Ya, Sarah nanti akan mempelajari mengenai struktur anekdot, struktur ya kan. anekdotnya. Eh, ada nggak tujuan yang lain yang mau disampaikan? Jadi nanti memang satu tujuannya adalah Bu Sarah nanti akan mempelajari struktur anekdot. Tujuan yang lain Jadi kira-kira? tidak hanya struktur, Pak. Ya, Jadi nanti itu ada struktur, kemudian masih nyambung dengan kaidah kebahasaan. oh gitu. Ya, Oke. Baik. Eh, tujuannya itu ada dengan kaidah kebahasaan. Nah, untuk area biasanya kan ada ini mau mengembangkan apa gitu di dari struktur itu, dari struktur anekdot yang Bu Sarah mau pelajari itu, kira-kira nanti itu akan dikembangkan pada sisi apa lagi? jadi Atau pengembangan yang hendak dicapai pada materi itu apa? Jadi nanti siswa dari struktur dan kaidah kebahasaannya itu, siswa akan dapat membuat sebuah dialog anekdot yang akan dikembangkan lagi nanti menjadi video anekdot, seperti film pendek. Oh, video Iya, pendek. Kalau tadi nanti ada pengembangannya iya, untuk siswa itu dengan tujuan tadi dia bisa mempelajari struktur iya. anekdot dan kebahasaan Struktur dan anekdot. kaidah kebahasaan yang Ya, dibuat ya, menjadi dialog. ya. Setelah dialog jadi, nanti Oke. akan dikembangkan lagi menjadi film Oke. pendek. Jadi Ya, nanti pengembangannya adalah harapannya nanti dikembangkan pada sisi siswa itu nanti akan membuat video pendek iya, mengenai video anekdot anekdot. yang tentu saja itu mempunyai tujuan supaya dia bisa menyampaikan materi struktur Iya, itu struktur dan dalam bentuk kaidahnya. video. Iya, Nah, betul. gitu. Oke. Oke, itu berarti sudah ada tujuan, sudah ada pengembangan yang ingin dicapai. Kemudian ada nggak strateginya? Strateginya itu, Akankah dibuat kelompok atau ya presentasi Pak. atau seperti apa? Jadi awalnya itu membuat kelompok dulu. Setelah dibuat kelompok, ada gambaran-gambaran bagaimana ini nanti membuat suatu dialognya. Ada Hmm. contoh-contohnya. Nah, setelah itu nanti siswa akan membuat per kelompok-kelompok. Setelah siswa membuat satu kelompok diskusi itu, dipresentasikan apakah sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kalau sudah sesuai berarti sudah siap untuk membuat film pendeknya. Oh gitu. Jadi nanti dalam pembelajarannya itu akan membuat kelompok Iya, untuk kemudian dari kelompok dipresentasikan. iya, Setelah dipresentasikan nanti jadi dalam bentuk skenario film, iya, kemudian akan dibuat video film yang iya, bercerita tentang anekdot itu iya, jadi sesuai dengan. bertahap. Oke. Oke Bu Sarah, ini untuk pra observasi Iya, yang nanti akan saya lanjutkan untuk observasi di kelasnya Bu Sarah, tapi iya, sementara ini saya pelajari dulu. Mungkin bisa besok pagi atau jam selanjutnya nanti Bu Sarah di jam keberapa untuk kelas berapa nanti kita akan menyesuaikan dengan waktu yang Bu iya, Sarah akan lakukan. iya Pak. Terima kasih Bu Sarah untuk pra observasi pagi hari ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi gambaran saya untuk melakukan observasi di kelas Bu Sarah nanti Iya, dalam melakukan pembelajaran bahasa Indonesia materi struktur anekdot. iya, Oke, terima kasih Bu Sarah. Selamat beraktivitas. sama-sama Pak. Terima kasih.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya masih berdiri dulu, dilihat kanan kirinya apakah sudah bersih atau adakah sampah. Aman, bersih? Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelumnya Bu Sarah akan presensi dulu. Adinda, Aifa, Aldi, sakit. Alifa, Andenik, Andifa, Anissa, Ata, Aulia, Bilkis, Kalista Erli, Kalista Kaila, Dea, Fatimah, Frisa, Gracia, Isnaini, Joanna, Medina, Vicky, Abdullah, sakit. Nahida, Novia, Novita, Husnul, Salsabella, Serafika, Syafa, Fania, Yense, Zalfa, Saskia, Zidan sakit. Zulfa. Oke. Sebelum lanjut, kita ingat-ingat materi kemarin. Apa struktur anekdot? Apa isinya orientasi? Berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Kemudian yang kedua, komplikasi. Berisi masalah yang dihadapi tokoh. Inti ceritanya, ya inti ceritanya. Jadi nanti kalau kalian buat di bagian komplikasi harus apa? Berisi apa? Masalahnya ada sindiran atau kritikannya. Kemudian harus lucu tidak? Ya, karena anekdot itu berisi humor. Yang ketiga, apa dulu? Evaluasi. Berisi? Dan ada visi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Oke, berisi pesan. Setelah struktur, ada kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidahnya? Tiga juga. Yang pertama, pertanyaan retoris. Yang kedua, majas sindiran. Dan yang terakhir, kata kerja material. Untuk pertanyaan retoris, pertanyaan yang bagaimana?
Intinya pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kemudian untuk majas, ada berapa itu majasnya? Ada 3 majas sindiran. Apa saja? Ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang paling kasar apa? Sarkasme. Yang ketiga, kata kerja? Kata kerja material intinya kata kerja yang berisi aktivitas. Contohnya, berjalan, berlari, melompat, menyapu. Pokoknya semua yang beraktivitas itu masuk ke kata kerja material. Paham ya? Baik. Ini kita nanti akan belajar kelompok, diskusi kelompok. Kalian hari ini akan membuat skenario untuk film anekdot. Ada bayangan ya? Untuk kelompoknya sudah Bu Sarah siapkan. Ini nanti setelah Bu Sarah bacakan semuanya langsung duduk per kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1 didengarkan ya. Kelompok 1, Adinda, Alifah, Anissa, Bilkis, Dea, Gracia. Kelompok 2, ada Zulfa, Zalfa, Syafa, Husnul, Nahida, Medina. Kelompok 3, Aifa, Andenik, Atta, Kalista, Erli, Fatimah, Isnaini. Kelompok 4, Zidan, Yense, Sirafika, Novita, Abdullah, Joana. Kelompok 5, Aldi, Andifa, Aulia, Kalista, dan Frisa. Dan yang terakhir kelompok 6, Saskia, Fania, Salsabella, Novia, Vicky. Masih ingat toh? Yuk langsung duduk per kelompok masing-masing. Sini aja nggak apa-apa. Kelompok 1 duduk di mana? Kelompok 2, 3, 4, 5, bertiga aja. Oh, 5, 6. Bu Sarah akan bagikan kertas. Kalian akan menulis dialog skenarionya di sini. Jangan lupa nama kelompok, judul, dan dialognya sesuai struktur. 3 struktur tadi dan 3 kaidah kebahasaan ditandai bawahnya. Paham? Iya. Tolong, Nak. Belakang. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Enggak tahu.
Ayah kan memancing hanya untuk senang-senang saja. Terus memangnya selama ini hidup ayah tidak menyenangkan? Termasuk itu. Karena ini dijawab bukan begitu, bukan begitu juga Adi. Saya bentar. Hanya satu. Ini aja. Enggak apa-apa. Terus apa? Tidak tahu ya. Terus aku cerita kamu Enggak apa-apa. buntutnya ya. Gimana? Iya, enggak apa-apa. Mana? Bentar ya. Retoris. Kenapa kamu tidak bisa ikut, Siti? Sindirannya seharusnya kalau kamu memang sahabat kita pasti kamu sahabat kita pasti kamu bisa menyempatkan waktu sebenarnya kurang tepat kalau ini tuh. Bulan PHS. mending kamu putus aja deh terus gitu aja siapa yang tahu Jadi ini semuanya. baiklah karena sudah selesai semuanya sudah belum akan maju presentasi yang Bu Sarah tunjuk dulu untuk kelompok satu mana? Perkenalan dulu. Dibacakan dialognya berdua. Boleh. Habis itu nanti yang masuk unsur kebahasaan yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja naskah kami. Kenalkan nama saya Desya Ramadhani dan saya hinaan supaya aku. Pada saat jam pulang sekolah, dua siswi SMK dan adik mengobrol di taman. Aku Iqbal dan malas tahu ada acara keluarga besar. Bila, loh bukannya kamu senang bisa berkumpul dengan mereka semua. Lagi pula kan enak nanti dapat uang. Citra, kamu sih. Aku itu menghindar dari mereka. Bila, kok bisa? Citra, soalnya pasti setiap ketemu aku akan menghina mereka semua. Emangnya aku boneka apa menghina dengan seenaknya? Bila, itu artinya mereka ingin kamu kabur. Kamu apanya? Kalau ini aku didukung bukan malah dihina. Ya, benar juga sih. Ya udah, nanti kamu jangan ketemu aku lagi ya. Iya, loh, kenapa? Iya, soalnya itu suka menghina aku gara-gara nggak bisa ketemu kamu. Sakit tahu. Unsur kebahasaannya yang mana? Unsur kebahasaannya yang bagian orientasi yaitu mengobrol dari kata kerja material Iya. yang pada struktur komunikasi yaitu ada temanya aku boneka apa dirinya dengan seenaknya pertanyaan retoris. Pada struktur evaluasi itu ada bertemu dengan kata kerja material dan ada juga
Awalnya ibuku suka minta aku dan bisa kamu nanti tahu jadi masih 9. Oke, ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Lanjut kelompok berikutnya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil Diskusi anekdot. diskusi anekdot. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azanda, nomor absen 14. Seorang kakak yang menerima buku rapor adiknya yang terkenal. Di suatu hari, ada seorang kakak yang ingin mengambil rapor adiknya di sekolah dan mendapati nilai adiknya banyak sekali yang berwarna merah. Si kakak, indah sekali lah tulisan yang ada di raportmu, banyak sekali yang berwarna merah. Ucapnya, mendengar itu si adik tertawa sambil menghibur. Si adik, ternyata orang anggap bukan segalanya, Kak. Kalau adalah segalanya, nanti semua orang akan mengerti. Ya, meskipun sampai sekarang sudah segalanya. Ya, kalau si adik menjawab dan mencoba melucu. Si kakak, akan bukan segalanya, Di. Tapi bodoh itu nyata adanya. Jawab si kakak dengan tegas dan kesal. Si adik, ya apakah seorang harus memiliki nilai yang tinggi? Terlebih dahulu baru bisa disebut seorang yang pintar dan cerdas. Tanya si adik kepada kakaknya. Si kakak hanya diam dengan pertanyaan yang telah diberikan oleh si adik. Si adik, percuma juga kan Kak jika pandai matematika, fisika, kimia, kalau nanti hanya jadi pesuruh ya. Kalau jadi bosman, akan aku sangat bisa usahakan karena itu kan dasar Unsur kebahasaannya. kebahasaannya adalah Unsur kaidah. kaidah kebahasaannya adalah kata kerja material tepatnya di bagian orientasi, yaitu adalah mengambil. Terus kata maja sindirannya adalah di bagian evaluasi, tepatnya angka memang bukan segalanya Dik, tapi bodoh itu nyata adanya. Terus pertanyaan retorisnya adalah di bagian evaluasi, yaitu ya apakah seorang harus memiliki nilai yang tinggi terlebih dahulu baru disebut seorang yang pintar dan cerdas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baiklah, karena waktunya sudah mepet, akan bel jam pulang. Kita lanjutkan presentasinya di pertemuan berikutnya. Karena ini baru 2 kelompok berikutnya di pertemuan berikutnya. Setelah presentasi, kalian akan siap-siap melakukan syuting untuk membuat film pendek tentang anekdot yang kalian buat hari ini. Paham? Untuk kalian nanti membuat videonya atau syutingnya, kalian boleh menggunakan properti. Kalau misalnya kalian menjadi dokter, kalian akan memakai apa? Apakah seragam seperti ini, pramuka? Bukan.
Kalian akan memakai properti. Kalau misalnya kalian akan menjadi badut, kalian mau make up, bebas, tidak ada larangan. Untuk properti make up itu kalian bebas sesuai cerita kalian. Gitu ya. Tetapi untuk lokasi syutingnya di lingkungan sekolah saja. Ya, paham? Sekarang silahkan siap-siap untuk pulang. Sebelumnya berdoa dulu, yuk. Silakan untuk dipimpin doa Vicky. Sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarah. Sama-sama. Silakan duduk. Selamat pulang. Hati-hati di jalan.